Kalian pasti masuk surga. Oke. Kalau mabrur ya. Nah, itu dilakukan terus menerus. Nah, kalau sampai Subhanallah ini nggak membandingkan. Contoh subuh setengah lima, mau wiridan sampai setengah enam, kalau nggak percaya saya, nggak mungkin. Paling jam 5 udah bubar, ya udah bubar. Padahal ada keistimewaan ketika terbitnya matahari, posisi sampai masih duduk pada sholat. Itu pahalanya, keistimewaannya banyak. Oh, tapi jangan ditiru ya. Ini saya hanya membandingkan, maksudnya gini, jangan Anda kira orang sholat akhir waktu itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Nah, cuman ketika dalil ini nyampe kepada sufi, malah tenang-tenang. Subuh setengah 5 masih rokokan dalam sudah kebablasan, jangan, tidak boleh. Maka kita harus tahu, oh saya ini Gus kalau akhir pasti kebablasan. Misalnya, tidak. Yang pertama ad-duhur, sholat duhur. Nah, yang pertama sholat duhur. Ay sholatuhu tegesi sholat duhur. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, sunnat dinamakan duhur bidzalika li annaha dhahiratun wasatun nahar. Kenapa kok dinamakan sholat duhur? Menurut Imam Nawawi, sholat duhur ini disebut dengan sholat ini disebut dengan sholat duhur karena apa? Sesungguhnya sholat ini nampak dhahiratun, apa namanya, dhahiratun ya, jelas, nampak jelas wasatun nahari, tengah-tengah hari. Jadi sholat duhur itu nampak jelas, sholatnya di tengah hari, panas-panasnya jam 12 hari di Tenane. Pokoknya sampai kalau nancepin lidi, cep, kok tidak ada ayang-ayangnya, kok tidak ada bayangannya, itu sudah duhur. Ya, jadi tidak contoh ke sana, tidak contoh ke sini. Ya, itu berarti duhur, waktu duhur mah. Kalau sudah condong ke sana, ya sudah masuk. Pokoknya kok pas sampai ini kok tidak ada apa namanya bayangannya, itu masuk. Nah kalau sudah condong gini ya berarti sudah masuk. Kalau kok masih condong ke sana, ke timur kan sana timur ya, itu berarti belum masuk waktu. Jadi kalau sekarang ada jam enak, jam 12 duhur. Kalau dulu kan nggak ada. Nah, di antara cara tanda-tanda waktunya itu sampai nancapkan lidi. Kalau ini sudah condong ke kulon atau ke barat sedikit saja atau lurus nggak ada bayangannya, itu berarti sudah masuk waktu. Wa awal waktu, adapun awal waktu duhur zawalu aimai syamsi. Awal waktu duhur adalah saat tergelincirnya, maksud tergelincir aimailun maksudnya bergeser, apa asamsu matahari, anwasatis samai dari tengah-tengah langit. Jadi kalau pas matahari di tengah, kok sudah geser ke kulon dikit aja, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Anwasatis samai dari tengah-tengah langit, labin naduri ora kok ningali, tidak melihat linafsi keju opo kahanan, linafsil amri opo kahanan perkara, bal lima balik udah beroyu hal itu jelas atau bertero mana keju itu. Jadi awal waktu duhur adalah saat tergelincirnya atau bergesernya matahari dari tengah langit, langit. Hal ini tidak dilihat dari kenyataan, sampai nggak bisa melihat, tidak bisa dilihat dari kenyataan. Namun pada apa yang nampak oleh kita, mana Gus matahari tengah-tengah bergeser, nggak bisa melihat sampai. Nah, tapi Anda
bisa melihat apa yang nampak dari kita. Ya iya, contohnya tadi briefing. Jadi kok ini sudah agak condong ke kolon, berarti waktu dulu sudah masuk. Wayurahu dan diketahui apa zalikal mailu, apa mengkono condong bitahawul dili, dengan tahawul ngali pindahnya dili ayang-ayang ila jihadil masyriki maring arah wetan. Hibak di tanahil qasri, hibak di tanahil qasri. Jadi bisa diketahui dengan apa? Pergeseran tersebut bisa diketahui dengan bergesernya bayang-bayang ke arah timur setelah posisinya tepat di tengah. Jadi kalau terbit itu kan dari timur, berarti tenggelam ke barat, berarti geser. Alladhi huwa al-ghayah. Jadi alladhi kang huwa ya alladhi ghayatul tifai syamsi, itu apa ya, puncak atau katok munggah irtifa itu naiknya matahari. Maksudnya apa? Puncak posisi tingginya matahari pas di tengah. Nah kalau sudah gini berarti udah nggak puncak, ya agak condong ke sana. Atau pas terbit, terus mulai terbit ke atas, pas puncak itu waktu itu. Kalau udah geser, nanti mega mulai ini berarti waktunya udah pindah. Itu kalau sekarang kami sudah ada jam, lihat jam, oh udah dulu gitu aja. Kalau dulu kan enggak. Ini awal waktu. Wa akhiru, akhir waktu dulu, waktu dulu maksudnya akhir waktu dulu. Ila soro bilun, ketika soro jadi apa bilun ayang-ayang, kulli syai'in ing dalam suci-suci mislahu subhanahu syak ba'da ayyuri bilin zawal. Tanda-tanda akhir atau akhir batas akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang setiap benda ukurannya sama, setiap benda ukurannya sama dengan benda tersebut. Contoh, ini seumpama disampaikan taruh antara ini sama bayangannya kok sama, disebarkan antara ini dengan bayangannya kok sama, berarti ini sudah masuk akhir waktu sholat. Jadi seumpama ini sampai taruh plek, terus tinggi ini sama bayangannya itu sama, maka waktu ini sudah masuk akhir waktu. Lihatin aja, pokoknya tancap, lihatin aja. Nanti lah bayangan itu lah awalnya sedikit terus sama, terus agak panjang, agak panjang. Nah, tanda-tanda akhir waktu akhir zuhur itu bayangan ukuran benda dengan bayangannya sama. Jadi perhitungannya bayangan tersebut selain bayang-bayang gesernya matahari. Wakilu adapun bil itu ayang-ayang lughatan menurut lughat as-satru itu alin-alin takulu diucap, takulu dikatakan atau mengucap siro ana utawi ingsun fi billin ing dalem alin-alin fi billin fulan ing dalem alin-alin fulan aisat itu kisi tutup bulan. Yang dimaksud dengan bil secara bahasa itu as-satru, menutup atau melindungi. Maka sampai ketika panas ngauk, kalau bahasa Jawa ngauk itu apa? Itu Anda dilindungi dari itu. Anda berlindung dari hujan, meneduh dari hujan atau dari panas. Itu berarti sampai tujuannya melindungi diri Anda dari hujan atau dari panas. Maka bil atau ayang-ayang secara bahasa itu penutup atau pelindung. Maka Anda berkata, aku berada di bawah zilnya fulan, saya berada di dalam naungan atau lindungan si fulan. Maksudnya begitu.
Walaisalat orang-orang apa dilu bayangan, bayang-bayang. Ada masyamsi itu ora onone matahari. Kama kot yutawahhamu kaya oleh din salah pahami atau salah cipta bahwa pada utawi dzil amrun itu perkara wujud hiyu kang bangsa wujud yakhluquhu kang dadi agen inggil sapa linafil badani krana manglan yani badan. Bayang-bayang itu ada apa enggak? Sampai kalau berdiri ada bayang-bayangnya apa enggak? Ada. Sampai ajak ngomong bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ada apa enggak? Ada. Tapi enggak bisa diajak ngomong, tapi ada. Oh. Bayang-bayang itu bukan berarti tidak ada. Bayang-bayang itu apa? Bayang-bayang itu bukan karena mataharinya. Paham ya? Selama ini sampean kalau jalan ada bayangannya, dikira sampean pahami bayang-bayang itu karena matahari. Ya enggak? Kalau sampean malam kayak gini bayang-bayang ada. Kalau gelap ada enggak? Enggak ada. Tapi hakikatnya bayang-bayang itu ada. Gini, kita selama ini kadang memahami bayang-bayang itu ada karena ada maka bayang-bayang itu muncul. Maka berbeda. Bayang-bayang itu ada sendiri, wujudnya sendiri. Maka bayang-bayang bukan berarti tidak adanya sinar matahari. Berarti kalau tidak ada sinar matahari, bayang-bayang tidak ada. Enggak, tetap ada. Bayang-bayang itu walaupun tidak ada sinar matahari, bayang-bayang itu tetap ada. Kalau sampai ingin tahu kan, bayang-bayang itu tetap ada. Jangan Anda salah pahami. Oh kita itu ada bayang-bayang karena ada matahari. Enggak. Bayang-bayang itu wujud sendiri, matahari juga wujud sendiri. Kebanyakan orang memahaminya adalah kita punya bayang-bayang itu karena ada matahari. Enggak, beda. Matahari diwujudkan Allah sendiri, bayang-bayang diwujudkan Allah. Karena faktanya bagi dan Nabi ada yang mengatakan tidak ada bayangannya. Oh, gimana? Tidak ada, walaupun tidak ada bayangannya. Ada yang mengatakan. Nah berarti itu bayang-bayang itu wujud sendiri, bukan karena matahari terus ada bayang. Nah, ini kalau saya ngomong ini buancam, ya nggak usah kali dalam-dalam. Pokoknya intinya itu bahwa bayang-bayang adalah perkara yang wujud yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk pemanfaatan badan dan selainnya. Ternyata Anda bayang-bayang itu ada manfaatnya. Selama ini kan sampai nggak merasa. Dianggap bayang-bayang itu nggak penting. Dianggap tidak penting. Padahal ada manfaat. Ada, tapi nggak bisa diajak ngomong. Sampai gerak dia ikut gerak. Sampai jalan dia ikut jalan. Sampai lari dia tambah cepat. Ya. Ada faktanya ada, tapi tidak bisa diajak ngomong. Wal asr. Ini yang pertama kubur ya, yang kedua asa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bayang-bayang ini ngomongnya khusus jangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri Rabbi laka bi ni'matika alayya wa bi ridika min fadlika wa innahu la